Mohon maaf sekali lagi, tarian awak pun sudah ditakdirkan. Tari Zapin. Tari Zapin coba tengok. Selangkah ke depan, dua langkah ke belakang. La 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 la. La 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 la. Kalau masih bisa mundur, mundur juga, Pak. La 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 la. Dan tangannya selalu ambil ke dalam, buang keluar. La 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 lila lila la. Apa maksudnya? Apa nado jua? Jua. Habis satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Disebut dalam istilah arba'atun huruf. Salah satunya adalah Rajab Mudhar, Rajab yang terpisah. Salah satu peristiwa di bulan Rajab sudah sama ketahui kita kenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diabadikan dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Isra. Disebut juga surat Bani Israel, surat yang ke-17, sesuai dengan jumlah rakaat yang dijemput Rasul dalam perjalanan ini. Diletakkan pada ayat pertama dan dimulai dengan kalimat Subhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah sukses memperjalankan seorang hambanya pada satu malam saja dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bila kita buka lembaran sejarah sirah an-nabawiyah, Nabi kita ini sering melakukan perjalanan, baik perjalanan niaga beliau, perjalanan dakwah beliau, ataupun perjalanan hijrah beliau. Tapi dari sekian banyaknya perjalanan yang beliau alami, maka Isra dan Mi'raj inilah perjalanan yang paling luar biasa. Bahkan bila dibandingkan dengan perjalanan lain yang pernah dilakukan oleh Rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihi salam pernah melakukan perjalanan tak kala terusir dari dalam surga. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Nabi Musa alaihi salam pernah melakukan perjalanan melewati lautan samudra. Nabi Yunus alaihi salam pernah melakukan perjalanan tenggelam dalam perut ikan di lautan samudra. Luar biasa perjalanan tersebut. Tapi bila dibandingkan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, antara lain, Allah tidak memulai kisah-kisah itu dengan kalimat Subhana. Subhana adalah kalimat tasbih, panjangnya Subhanallah. Di situ ada dua pengertian. Bila seseorang ucapkan Subhanallah, satu menunjukkan kesucian dan kebenaran. Yang kedua menunjukkan kebesaran atau keluar biasaan. Subhanallah. Maka elok awak ucapkan perkara ini. Tengok pemandangan indah, subhanallah. Gunung tinggi menjulang, subhanallah. Laut tak bertepi, subhanallah. Lewat orang rancang, subhanallah. Yang buruk pun tetap subhanallah. Awak kadang-kadang tidak adil. Lewat orang rancang, Oma awak panggil Oma. Lewat orang buruk, Opa. Jadi yang rancang Oma dan buruk apa? Tidak adil. Subhanallah.
Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah, menunjukkan kebenaran dan kebesaran. Banyak peristiwa besar, tapi kadang-kadang di situ ada dusta, tak benar. Ada peristiwa benar, tapi tidak besar. Bapak Ibu dari rumah sampai ke tempat kerja lebih kurang 45 menit kalau tinggal di Panam. Itu tak ada yang luar biasa. Tapi bila Bapak lewati hanya dengan 1 menit, luar biasa. Dongengnya luar biasa, bohongnya luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Kalau kita tinjau dari segi jarak, selama ini perjalanan yang dilakukan oleh anak manusia hanyalah perjalanan datar. Sejauh-jauh awak berjalan. Walaupun ada nampaknya naik, tapi ujungnya kan turun. Tapi Rasul bukan saja datar, tapi juga naik lurus ke atas. Bukan saja Isra, tapi juga Mi'raj. Perjalanan Rasul ini bukan saja perjalanan bumi. Sejauh-jauh awak berjalan hanya antara bumi yang satu dengan bumi yang lain. Seperti saya kemarin ke Malaysia. Jangan dikira orang ustadku disiko-siko aja. Kalau Bapak Ibu tak percaya, tengoklah Facebook saya. Sekarang kita selalu mengukur kebahagiaan karena pandangan orang, tidak karena perasaan awak. Sehingga apapun harus kita posting. Makan sate pun diposting orang sekarang. Alhamdulillah bisa makan sate. Ditengok, diperbesar, di zoom 2 cucu cuma jawabannya. Kaum muslimin yang berbahagia, dari satu bumi ke bumi yang lain. Rasul sampai ke langit. Bukankah beliau mengatakan di langit pertama aku jumpa Adam alaihi salam, langit kedua jumpa Isa dan Yahya alaihi salam, langit ketiga jumpa Yusuf alaihi salam, langit keempat jumpa Idris alaihi salam, langit kelima jumpa Harun alaihi salam, langit keenam jumpa Musa alaihi salam, dan langit ketujuh jumpa Ibrahim alaihi salam dengan bersandar di Baitul Ma'mur. Keterangan beliau itu kan jelas menunjukkan perjalanan beliau bukan bumi saja sampai ke langit. Bahkan perjalanan ini bukan saja dunia sampai ke kampung akhirat. Tandanya beliau mengatakan beliau menengok ke surga dan menengok ngerinya neraka. Soal surga dan neraka tidak ada di dunia. Itu mutlak di kampung akhirat. Sebuah perjalanan luar biasa. Mengapa beliau sukses? Mengapa beliau berhasil? Karena sesungguhnya hakikat hidup ini adalah sebuah perjalanan. Baik Isra menghadap manusia ataupun Mi'raj menghadap kepada Allah. Hakikat hidup sebuah perjalanan. Beliau sukses, beliau berhasil, walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Mengapa demikian? Secara umum orang bisa memberikan jawaban, sudah kehendak Allah. Kalau itulah jawaban seorang mukmin, maka selesailah semua masalah. Nanti suami akan bertanya sama istri, kenapa kau tidak memasak? Sudah kehendak Allah. Cekiklah bini itu. Iya, muak awak. Anak sekolah kita tidak naik kelas. Kenapa kau tidak naik kelas? Sudah kehendak Allah, Pak. Bapu kira-kira, Pak. Tidak bisa lagi kita membuat aturan dalam hidup. Pimpinan memberikan peringatan, kenapa kalian terlambat? Sudah kehendak Allah. Selesai masalah. Kaum muslimin yang berbahagia, memang dalam agama tidak bergerak selembar daun tanpa izin Allah. Betul itu. Tapi jangan lupa bahwa hidup ini ada hukum kausalitas, sebab akibat. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Nak manis tanam pria, nak manis tanam tebu. Jangan diiu kantornya Pak, prio baik Pak. Aku kadang-kadang malih aku ceramah Pak. Ustadz ini kan manusia biasa juga Pak. Nak pahit tanam pria, mau enak tanam kelapa. Itu konsekuensi, tangan mencincang, bahu memikul. Ada hukum kausalitas di sana. Bukankah awak dulu diajarkan waktu SD? Sebuah lagu yang hari ini masih terukir di hati kita. Sederhana, tapi luar biasa.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tak sekolah. Jujur lagu ini. Rajin belajar, lekas pandai. Nah, itulah hukumnya. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Jelas itu, Pak. Nah, itulah hebat lagu dulu tuh. Kita terhibur dapat pelajaran. Lagu sekarang tidak makanannya kadang-kadang anak-anak, Pak. Lagunya itu Pak lagu orang dewasa. Baru kelas 1 SD, lagunya puaskah kau hianatiku. Usunat aja belum lagi. Yang gadisnya nak tika-tika gitu juga. Tak kusangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu. Inguhnya juga dong gua boleh lebar. Kalau awak dulu kan jelas lagi. Siapa yang rajin pasti naik kelas. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Jelas hukum kausalitas. Nah, Isra dan Mi'raj secara singkat, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kenapa dia sukses? Ada dua alasan. Yang pertama, karena perjalanan itu dipersiapkan oleh Allah. Bapak, Ibu, kalau nak sukses melakukan sebuah perjalanan, harus persiapan yang jelas. Kenapa demikian? Terlalu banyak perkara-perkara yang bakal kita temui besok di dalam sebuah perjalanan tersebut. Harus jelas persiapannya. Apakah Allah tidak mampu mengangkat Rasul spontan saja naik ke atas? Mampu, dan itu sudah dibuktikan. Bukankah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat tanpa adanya peristiwa Isra dan Mi'raj? Langsung naik. Mampu, lebih dari itu pun Allah mampu. Tapi Allah tak ajarkan kepada umat Muhammad seperti itu. Ada hukum kausalitas. Yang pertama dipersiapkan. Tengok persiapannya. Kata Rasul, malam itu aku dibangunkan oleh Jibril, aku dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Di situ dada aku dibelah mulai dari pangkal tenggorokan sampai ke pusar. Lalu dikeluarkan isinya yaitu hati, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Apa maksudnya ini? Kalau nak menjalani sebuah perjalanan hidup, menghadap manusia, kononah lagi menghadap Allah. Kunci pertamanya, hati yang bersih. Tidak ada urusan yang lepas dari hati. Kata Rasulullah, ala innal fil jasad mudghah. Di tubuh kalian itu ada segumpal darah, sepotong daging, mudghatan. Iza solahat solahat jasadu kulluhu. Wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ala wahiya qalbu. Di situ ada segumpal darah, sepotong daging. Bila dia baik, baik seluruhnya. Bila dia jahat, jahat seluruhnya. Namanya hati. Maka wajarlah hati ini yang jadi permasalahan pertama. Dibersihkan oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Hati yang bersih. Hati inilah tempat pandangannya Allah. Kemuliaan saya, Bapak dan Ibu, bukan karena jasad. Makanya tidak mesti semua orang harus ganteng semuanya. Tidak. Kalau sama tinggi pohon di rimba, kemana angin nak lewat. Betul tidak? Saya sangat bersyukur dengan potensi Allah yang diberikan seperti badan ini. Sudahlah ini. Dah lebih dari cukup nih. Kita sering menengok pendeknya, tapi kita tidak menengok mukanya yang manis tersebut. Jangan terlalu terkecoh dengan jasad. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada bentuk tubuh. Wala ila suwarikum, tak juga kepada perawakan muka awak ini. Makanya ibu-ibu jangan terlalu sibuk mengkotak-katik wajah, ibu. Mencukur alis saja dalam agama kita hukumnya haram, apalagi mengoperasinya. Tapi sekarang orang tidak memandangnya dari sisi agama. Yang penting kan tampil menawan. Hidungnya yang pesek dioperasi lalu dimancungkan. Matanya yang kecil dibesarkan. Yang sudah kecil malah ditambah kecilkan. Ada juga itu. Ada pipinya yang kembang dikempeskan. Yang kempes ditarik supaya kembang. Banyak yang gagal operasi plastik dan hukumnya haram. Allah tak tengok ini. Kayaknya salah Allah dalam membentuk wajah. Setiap orang yang mengalami operasi plastik tidak menarik muka. Hilang manisnya. Cobalah kalau tak percaya. Kaku. Cukuplah seperti ini.
Allah tak tengok kepada aksesoris. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pandangan Allah ke sini. Bahkan ujungnya besok yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, itulah puncak. Hari itu kata Allah tak berguna harta anak yang banyak kecuali yang menghadap kepada Tuhannya dengan hati yang salim, hati yang bersih. Allah tahu dibersihkan dulu hati Rasul. Tidak ada urusan lepas dari hati. Sudah sering kita sampaikan dulu. Orang meninggalkan rumah pasti mengatakan hati-hati di jalan. Iya enggak? Padahal yang berjalan bukan hati tapi kaki. Apalah salahnya sebut kaki-kaki di jalan? Tapi enggak hati-hati. Karena yang menggerakkan kaki saya bapak dan ibu hati. Menuju ke masjid untuk sholat berjamaah hati. Banyak orang rumahnya dekat ke masjid, tapi kan hatinya jauh rasanya. Banyak orang jauh rumahnya dari masjid, tapi hatinya dekat ke masjid, dekat saja rasanya. Bahkan yang tidak punya kaki pun mau datang ke masjid. Yang sehat kaki tidak pernah datang ke masjid. Kenapa? Hatinya sakit. Jadi ini masalah hati ini. Hati-hati di jalan. Di jalan tuh banyak tulisan maaf, jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Seharusnya harap mata-mata. Karena yang menengok parit itu kan mata. Sampai di tempat kerja, waktu awak muda-muda dulu. Kalau sekarang kan ini rata-rata kan sudah berkeluarga. Dulu. Senang sama seseorang, jatuh hati. Padahal mata yang menengok. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu generasi 80-an dulu itu Pak. Lipatnya 24 tuh Pak. Sebelum dibuka, dicium dulu. Di luarnya tertulislah 4 kali 4, 16. Sempat bang sempat wajib dibalas. Bila engkau melihat kertas ini biru, tanda hatiku sedang merindu. Seorang pujangga muda Samsurijal Al-Fasili. Satu kotak atau Pak, satu kotak Supermi. Pas putus saya kembalikan semua surat itu. Itu cerita lama yang tidak mungkin terulang lagi. Sampai di mana cerita? Begitulah Pak. Hati Pak. Kalau dia terima awak suka, namanya sehati. Lahirlah anak kita si buah hati. Anak nakal makan hati. Jadi tidak ada yang lepas dari hati. Allah tahu itu. Makanya wajar Allah bersihkan sang hamba kekasihnya ini. Kalau kau nak berjalan ya Muhammad, mulai dengan hati yang bersih. Bapak kalau risau meninggalkan rumah, itu sampai di kantor risau juga. Memang harus dimulai dengan hati. Satu. Yang kedua, datanglah Jibril membawa bejana dari emas. Bejana dari emas berapa harganya itu Pak? Tapi yang berharga bukan bejananya dalam pandangan Allah. Ini hanyalah kulitnya saja, pembungkus. Yang berharga yang di dalamnya. Apa itu? Dikeluarkanlah dari dalamnya. Pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Masukkanlah ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya inilah modal yang paling baik bagi seorang mukmin. Iman menyebabkan hidup menjadi benar. Ilmu menyebabkan hidup menjadi pintar. Itulah sebaik-baik pekerja. Qawiyun aminun. Sudahlah dia benar juga pintar. Sudahlah dia pintar juga benar. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang seperti ini, Pak, ini luar biasa. Pintar, benar. Pintar, hebat masalah ilmu ini. Benar, taat dalam masalah agama. Pilihlah itu. Pilihlah itu. Luar biasa. Ini pintarnya jangan pintar berjoget, Pak. Masa pintar berjoget bilang. Tak boleh menyebut orang. Dosa kita, astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi masuk-masuk sedikit boleh. Mudah-mudahan kita selalu mengaminkannya.
Sampai di mana katanya? Nah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah dua bekal. Barulah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah baru mau mengangkat derajat seorang hambanya ini Isra wal Mi'raj kalau ada dua bekal ini. Masukkan iman, masukkan ilmu. Tapi iman dan ilmu akan terasa indahnya kalau di situ bersih tempatnya. Kalau tak bersih susah, Pak. Susah merasakan enaknya jadi orang beriman. Kenapa demikian? Dalam perjalanannya Rasul ini mengalami halangan yang luar biasa. Kalau tidak dihadapi dengan iman dan ilmu, payah Pak, stres awak dibuatnya. Ada riwayat mengatakan Rasul dikejar-kejar oleh syaitan. Rasul saja dikejar oleh syaitan. Masa awak dalam hidup ini tidak diikuti oleh setan? Awak ini Bapak Ibu kemana nak melangkah ada setan yang mengikuti. Aisyah waktu menyambut Rasul pulang terlambat itu kan mukanya agak belipat sedikit. Kata Rasul, Aisyah, engkau cemburu? Ya Rasul itu orangnya fatonah, cerdas, tahu langsung ke permasalahan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang seperti saya tidak cemburu kepada orang yang seperti Tuhan? Maksud Aisyah ini apa? Aisyah ini masih muda. Jadi kalau istri tuan-tuan ini masih muda, wajar dia cemburu. Yang tidak wajar kalau istri kita sudah nenek-nenek cemburu juga lagi. Nah, ini tidak wajar dong Pak. Tapi itu terjadi Pak. Saya kerja di rumah sakit, nenek-nenek masuk rumah sakit, umurnya 64 tahun. Kenapa dia masuk rumah sakit? Minum rondok. Masuk jam 8 pagi, jam 4 sore keluar meninggal dunia. Usut punya usut, tanya kenapa minum rondok? Cemburu sama suami. Coba bayang. Nenek-nenek. Kepada orang yang seperti Tuhan maksud Aisyah, Rasulullah itu pantas dicemburui. Orangnya gagah, tampan luar biasa. Kata sahabat, suatu malam aku keluar rumah, Rasul sedang di luar rumah. Bulan sedang purnama. Beliau berpakaian merah dari negeri Yaman. Ku coba membandingkan memandang wajah Rasul dan menengok bulan yang sedang purnama. Ternyata wajah Rasul jauh lebih memukau. Ya wajarlah Aisyah cemburu. Wajar juga kalau istri kita tidak pernah cemburu. Karena mau kuawak lah bentuknya Pak. Saya itulah membuat saya tenang. Tidak ada istri cemburu. Nak pulang-pulang, nak indah-indah. Apunya akan dicemburu kontur iko, Pak. Tidak ada akan diambil, Pak. Jadi saya tenang rasanya, Pak. Tapi cemburu yang tidak beralasan, nah ini masalah. Kata Rasul, engkau sedang diikuti oleh setan. Kaget Aisyah, ya Rasulullah, apakah saya diikuti oleh setan? Ya, engkau sedang diikuti oleh setan. Orang lain ya Rasul? Orang lain juga Aisyah. Disangka Aisyah dia sendiri. Ya tanya sama orang lain. Orang lain ya Rasul? Ya. Wahai Aisyah, setiap kita diikuti oleh setan. Tuhan termasuk saya. Cuman setan yang mengikutiku ini kata Rasul sudah ditaklukkan. Memang ada orang tertentu Pak, diberi kemampuan untuk menaklukkan setan yang menguasainya. Antara lain para sahabat seperti Umar. Umar itu jangankan diganggu setan. Jumpa aja setan tidak berani sama dia. Tidak pernah dia diganggu setan. Jumpa tidak berani. Wahai iblis kata Rasul, bagaimana pendapatmu tentang sahabatku Umar? Maksudnya Umar ibnu Khattab. Apa kata iblis? Kalau Umar melintas di sebuah lembah, saya tidak akan melintas di jalan itu. Takutnya sama Umar. Tapi itu Umar ibnu Khattab. Tidak Umar zaman sekarang. Kalau Umar sekarang, jangankan takut setan, malah dia kemasukan setan. Dan tiap kita memang punya setan. Tengok ibu-ibu itu kalau sudah marah sama anaknya. Sudah nak, beko bangkit lo setan nama ale. Setan domaku punya setan. Bapak-bapak kalau sudah muncak marahnya gitu juga. Tak sabar kan lawak dari Pak Ustaz. Lah bangkit lo setan awak di bawahnya. Kan dia punya setan. Tiap kita ini pasti diikuti oleh setan. Berwuduk Bapak, apa tidak diikuti setan?
Ingat berwuduk Pak, ada nama setan khusus walhan, dibuatnya awak lalai tidak khusyuk. Jadi jangan heran kalau ada kawan sambil berwuduk cerita, udah selesai laporan kau. Entar belum. Masalahnya kan dia kan tak apa betul deh kalau seandainya apa kan masih ada waktu lagi. Nah, itu kalau dinampakkan setan tuh nampak tuh setan itu. Ada yang laju-laju kadang-kadang karena sudah terdengar komat kayak kilat. Kelas aku itu bocah-bocah patah-patah mik dibuat ini. Nah, itu setannya, Pak. Sedang sholat ada setannya, Pak. Setan Honzab namanya. Oh, kalau soal teknologi duluan mereka. Giliran kau. Masuk apa? Pak pun sholat. Allah. Itu setan nyuruh. Ilo. Allah. Menguap dalam sholat datangnya dari setan. Tahan. Ketawa setan itu bila seorang menguap keluar suara ha. Hati-hati coba. Ada kawan kadang-kadang setiap menguap golak setan. Awak diikuti oleh setan, diikuti oleh dunia, diikuti oleh visi Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya tidak dihadapi dengan iman dan ilmu, lalu dengan apa kita menghadapinya? Itulah sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, yang terakhir, beliau sukses karena jelas tujuannya. Lengkap perbekalan, jelas tujuan. Tujuan Rasul dua. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, untuk kami tengokkan sebahagian kebesaran tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau Allah bercerita tentang para rasul terdahulu di dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, itu dia Adam alaihissalam. Yang ada di dalam Quran itu dia orangnya. Nabi Idris itu yang sangat pintar itu dia orang. Nabi Ibrahim yang sangat sabar itu dia orang. Musa yang sangat kuat itu dia orang. Yusuf yang tampan itu dia orangnya. Nampak oleh Rasul. Indahnya surga, itu dia surga. Ngerinya neraka, itu dia. Untuk ditengokkan kepada Rasul. Ditampakkan tanda-tanda kebesaran. Secara khusus, menjemput ibadah sholat. Perjalanan ini harus jelas tujuan awak. Apa tujuan hidup ini? Kalau dalam pandangan Allah sebenarnya tak lebih daripada beribadah kepadanya. Selebihnya sarana bagaimana makin elok ibadah kita kepada Allah. Salah tujuan, salah kita dalam menjalani hidup. Orang awak Sumbar, orang kita Minang, filosofi tujuan hidup sangat jelas. Kamada cari piti. Ya enggak? Jelas mencari duit. Pulang meninggalkan rumah dulu, beratap tangis dengan bundokan buang. Kemudian sekarang balik kampung pakai pejerojo pertunir. Balik bersambung. Sukses mencari apa yang dicari. Piti. Tariannya, tarian piti. Apa tarian orang Pinang? Tari piriang. Sifat piriang menampung. Tinding, ting, ting, tinding, ting, ting. Dan adonan tumpah ting 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 ande ting 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 ande ting 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 ande ting 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 adonan tumpah kamano diayun Pak. Aduh rumah makan Padang. Iya lah. Enggak percaya tengoklah. Dan sifatnya sangat bersahabat. Rumah makan bundokan uang. Makan uang artinya Pak. Keluar tolong dibayar. Enggak peduli do Pak do. Kerupuk sanjay kamanakan. Keluar bayar. Orang awak Jawa, Dimas kerja. Memang pergi kerja Pak. Tariannya filosofi kerja. Tarian kita Jawa kan lembut saja. Iya enggak? Tengok matanya. Apa maksudnya? Mana lahan yang kosong. Iko yojuo dikerojokan. Ini kerja juga, tapi sesudah ini mana lagi? Seluruh daerah Pekanbaru digarap oleh orang Jawa pertama kali. Begitu sejarahnya.
Makanya ini nama-nama Jawa. Bapak naik ke atas sana Sidomulyo, itu kan nama Jawa. Nyeberang ke Rumbai, Umbansari, betul nggak? Ke tengah di situ Sukojadi. Awak membuatnya Sukajadi. Kan Jawa sih. Orang awak Tapanuli Mandailing. Tari tortor. Bapak ibu punya menantu orang Mandailing, harus pandai tari tortor. Semua kita pasti pandai, cuma mengangkat tangan ke samping. Kan ini cuma modal. Tidak bisa, terlalu rasanya. Tengok kakinya Pak, selangkah, selangkah, selangkah. Slow but sure. Lambat tapi pasti. Mula-mula dia sendiri di situ. Besok datang adiknya. Abang kemenakan, sekampung orang di situ. Akhirnya dia mengatakan, halak kita di Sudena ada Pak Ustaz. Orang awak sadu nyekoh katanya. Nah, iyo Pak. Mohon maaf. Ini tidak ada di penutup ini. Tidak ada niat menepuk air di dulang. Terpercik muka sendiri. Karena sibuk cerita orang, lupa kepada cerita sendiri. Awak ini juga punya cerita yang tinggal di tanah Melayu. Tapi mungkin sudah takdir Pak. Saya tanya orang awak Melayu nak kemana? Nak kemana nih Cik? Entahlah, tak kemana. Tak jelas nampaknya gitu. Makanya mencari orang Minang tak payah. Kama Pak kau pi ke pasarnya Pak. Tengok di pasar sedang jualan. Di bapaknya le kebun. Tengok di kebun sedang menyangkul. Itu tanya orang apa? Kemana Pak kalian? Entahlah Pak, tak kemana katanya tadi. Ini wujud tujuan dah Pak. Mohon maaf sekali lagi Pak. Tarian awak pun sudah ditakdirkan. Tari Zapin. Tari Zapin coba tengok. Selangkah ke depan, dua langkah ke belakang. La 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 la. La 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 la. Kalau masih bisa mundur, mundur juga Pak. La 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 la. Dan tangannya selalu ambil ke dalam, buang keluar. La 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 lila lila la. Apa maksudnya? Apa nado jual? Jual. Habis satu. Sudah disebut tidak menempuh air di dulang. Tapi inilah kenyataan. Nah kaum muslimin, kalau Rasulullah sukses melaksanakan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan umatnya bisa mengambil hikmah. Lalu diamalkan berinsut berangsur dalam kehidupan sehari insyaAllah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.